Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuzah Rashidah, NIM 19640033. Saya adalah mahasiswa fisika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang transduksi sinyal seluler pada mata kuliah biofisika membran. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan bahwa transduksi adalah cara sel untuk berkomunikasi. Nah, kenapa sel itu harus berkomunikasi? Jadi, sel itu harus berkomunikasi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi ketika sebuah sel itu mendapatkan stimulasi, nah, sel itu akan menghasilkan molekul sinyal listrik. Nah, di mana molekul sinyal listrik ini akan diterima oleh sel melalui reseptor. Nah, ketika sudah menerima molekul sinyal listrik, itu sel akan mengeluarkan respon. Nah, apa saja jenis-jenis stimulasi yang dapat diterima oleh sel? Nah, dibedakan ke dalam dua, yaitu kimia dan fisik. Nah, stimulasi kimia itu dapat berupa hormon, dapat berupa feromon, wewangian, toksin bakteri, ataupun lain-lain. Nah, sedangkan stimulasi fisik dapat berupa cahaya, perubahan suhu, stimulasi mekanik, ataupun yang lainnya. Nah, setelah mendapatkan stimulasi, sel akan mengeluarkan respon. Nah, jenis-jenis responnya itu dapat berupa sekresi zat tertentu. Nah, zat tertentunya ini dapat berupa hormon. Nah, kemudian juga dapat memberikan respon diferensiasi sel, proliferasi sel, penekanan jalur metabolisme, pembentukan komponen permukaan sel baru, ataupun kontraksi atau relaksasi. Nah, mekanisme faktor-faktor yang mempengaruhi respon. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi respon. Jadi faktor yang mempengaruhi tadi itu dapat diaktifasi ataupun diinaktivasi itu dapat berupa histon, promotor, faktor sekwetansi, enzim, reseptor ataupun yang lainnya. Nah, dengan cara modifikasi kimia, interaksi non-kovalen dengan faktor lain, perubahan potensial listrik membran, atau internalisasi. Nah, modifikasi kimia ini dapat berupa asetilasi atau deasetilisasi, fosforilisasi, ataupun defosforilisasi. Nah, kalau yang interaksi non-kovalen dengan faktor lain ini dapat berupa ligan, second messenger, ataupun aktivator. Nah, karena transduksi tadi adalah cara sel untuk berkomunikasi. Nah, di sini saya jelaskan juga jenis komunikasi antar sel. Dibagi menjadi tiga. Yang pertama dengan molekul sinyal, kedua gap junction, dan yang ketiga secara kontak langsung. Jadi, untuk komunikasi dengan molekul sinyal itu, satu sel akan mengeluarkan satu molekul. Nah, kemudian ditangkap oleh reseptor dari sel yang lain. Jadi, ini mengeluarkan satu molekul, kemudian ditangkap oleh reseptor. Sama dengan halnya dengan ini. Kemudian untuk komunikasi dengan gap junction itu jadi terdapat satu saluran antar satu sel dengan yang lain. Jadi ada saluran ini satu sel, satu sel. Nah, kemudian ada salurannya untuk memberikan molekul gitu. Kemudian komunikasi kontak langsung, di mana sel itu akan menempel dengan reseptor lain. Jadi ini reseptor dengan reseptor akan menempel dan mereka akan memberikan komunikasinya. Kemudian proses transduksi sinyal. Jadi stimulus, ini stimulusnya akan diterima oleh reseptor. Nah, kemudian akan mengaktifkan reseptor. Jadi begitu diterima reseptornya akan aktif dan kemudian dari reseptor tadi itu diteruskan ke dalam sel. Nah, ke dalam sel ini masuk ke inti sel. Nah, setelah masuk ke inti sel akan terjadi aktivasi proses transkripsi DNA yang akan menghasilkan sintesa faktor keturunannya. Kemudian proses transduksi sinyal itu, jadi untuk melihat jarak messenger dengan sel target, jadi untuk melihat jarak komunikasi antar selnya, itu terdapat tiga proses sekresi,
Yang pertama sekresi endokrin, sekresi parakrin, dan sekresi autokin. Nah, untuk sekresi endokrin itu terjadi jika sel yang menghasilkan messenger itu jaraknya jauh dari sel target. Jadi akan melewati jalur pembuluh darah. Nah, disebut sekresi parakrin jika sel yang menghasilkan messenger itu dekat dengan sel targetnya, sehingga molekul dapat melewati celah ekstraseluler dari sel. Nah, disebut sekresi autokin jika messenger bekerja pada sel yang menghasilkan messenger tersebut, ataupun sel lain sejenis yang berada di dekat selnya. Nah, setelah membahas komunikasi, sekarang kita akan membahas jenis reseptor. Jadi, terdapat 3 jenis reseptor. Yang pertama adalah reseptor inti atau reseptor nuklir, reseptor membran bound channel, dan membran bound reseptor. Kita bahas yang pertama, reseptor inti atau reseptor nuklir. Nah, reseptor ini itu berlokasi di sitoplasma ataupun nuklir yang diaktifkan oleh molekul pembawa ataupun hormon steroid. Setelah diaktifasi, reseptor ini akan berperan sebagai faktor dari transkripsi. Yang kedua adalah membran bound channel. Dibagi lagi menjadi 2, ligand gated ion channel dan voltage gated ion channel. Nah, kalau yang ligand ini tadi sesuai namanya, dia diaktifkan oleh ligand. Jadi, ini gate-nya ketika mendapatkan ligand akan teraktivasi sehingga gate-nya itu tadi terbuka. Nah, contohnya itu terdapat pada asetilkolin ataupun glisin. Nah, kalau yang voltage gate ion itu sesuai namanya voltage, berarti dia diaktifkan apabila terdapat perubahan potensial listrik di membran. Jadi ketika terdapat perubahan potensial listrik, maka gate-nya akan terbuka. Contohnya berada di kanal ion di jantung. Kemudian yang ketiga, membran bound reseptor. Jadi reseptor ini itu diaktifkan oleh sinyal ekstraseluler atau ligan. Nah, ada reseptor yang pertama itu G-protein coupled receptor, merupakan kompleks heterotrimer, ada G-alpha dan beta gamma. Jika teraktivasi, maka akan berikatan dengan kompleks heterotrimer. Jadi, kemudian tempat G-alfanya kosong dan GDP diganti dengan GTP. Jadi G-alfa, GTP akan mengaktifasi molekul-molekul selanjutnya. Nah, molekul beta gamma kompleks juga akan mengaktifasi molekul efektor dari yang lain. Nah, contohnya itu ada di proteinase activated receptor atau PARS, di mana PARS ini bertugas pada pro dan antiinflamasi, koagulasi, nociceptif, pruritus, diferensiasi, dan proliferasi dari sel. Kemudian ada yang kedua, reseptor dengan aktivitas tiron kinase. Jadi reseptor ini itu berperan pada proliferasi dan diferensiasi sel, kemudian berperan juga pada inflamasi dan modulasi imun. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu aktivitas tirosin kinase intrinsik dan protein lain dengan tirosin kinase. Nah, contoh dari reseptor dengan aktivitas tirosin kinase intrinsik itu dapat berupa fosfolipase si gamma, non-reseptor tirosin kinase dari keluarga SRC, dan GTPase activating enzim dari sinyal transduksi. Kemudian ada reseptor penting lainnya adalah reseptor guanili siklase, di mana aktivitas ligan akan menyebabkan pembentukan second messenger pada CGMP. Nah, sekian dulu video yang dapat saya buat. Apabila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.